Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke bro sis, balik lagi di video lainnya. Jadi gini, kadang kita mikir, kok dia enteng aja ngilang sih? Udah nggak nelpon, nggak ngabarin, jangan-jangan udah lupa ya? Tapi sebenarnya, lupa itu bukan gitu bentuknya. Kalau seseorang bener-bener udah move on, dia tuh biasanya udah gantiin kamu, udah ada yang baru nemenin ngobrol, update story tiap hari, sibuk sana-sini sampai nggak ada waktu mikirin yang lalu-lalu. Nah, tapi kalau yang kejadian tuh dia malah mendadak diem, nggak banyak ngomong, tiba-tiba slow response, itu tuh bukan tanda dia udah kelar. Justru sebaliknya, itu lagi banyak mikir. Lagi nginget-inget, lagi nge-replay semuanya di kepala. Momen bareng, keputusan-keputusan yang diambil, bahkan mungkin mulai ragu. Sebenarnya ninggalin tuh keputusan yang bener nggak ya? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar kenapa diamnya dia itu bukan tanda udah selesai. Kadang malah justru dari situ dia mulai sadar, gue kehilangan sesuatu ya. Jadi yuk kita kulik bareng-bareng teman-teman. Oke, yang pertama. Jadi gini ya, yang pertama nih, jangan salah paham sama yang namanya jarak. Kadang kita mikir, wah dia udah nggak ngechat, udah nggak nelpon, fix deh gue dilupain. Padahal justru kebalik. Jarak itu bikin orang jadi mikir. Malam-malam pas semuanya udah tenang, lampu udah mati, handphone ditaruh, tiba-tiba kepikiran. Mulai tuh muter di kepala. Obrolan kalian, tawa-tawanya, momen-momen yang dulu kelihatan sepele tapi sekarang jadi berasa banget. Nah, di titik ini, banyak yang suka salah langkah. Karena panik, buru-buru ngechat lagi, nelpon, nyoba baikin sesuatu yang sebenarnya belum tentu rusak. Padahal justru di saat-saat kayak gitu, dia lagi proses mikir. Lagi pelan-pelan inget kamu. Kamu nggak perlu ribet mikirin dia lagi mikir apa. Fokus aja ke diri kamu. Tetap tenang, tetap jalan, dan bangun hidup kamu yang kamu banggakan. Coba bayangin gini deh, kamu lempar batu ke kolam yang tenang, pasti tuh airnya bikin gelombang kan? Nah, yang kamu lempar itu momen terakhir kalian, dan gelombangnya. Itu pikiran dia yang terus nyebar sendiri. Kamu nggak perlu ceburin batu terus-terusan. Dan satu hal yang penting, orang nggak bakal begadang jam 2 pagi mikirin orang yang nggak berarti buat dia. Kalau dia masih kepikiran, matanya masih melek sambil mikir, itu bukan karena kosong. Itu karena lagi ngerasa. Lagi proses. Jadi kasih ruang, biar dia ngerasain sendiri. Bisa aja dia lagi mikir, jangan-jangan gue salah nilai dia. Atau, dulu gue nganggep dia biasa aja, tapi ternyata nggak segitu doang. Dan yang lebih gokil lagi, dia bisa jadi sadar satu hal penting. Kamu nggak ngejar. Kamu lagi berkembang. Kamu pelan-pelan jadi versi kamu yang lebih fokus, lebih kuat, dan hidup kamu makin punya arah. Misi kamu tuh bukan nungguin handphone bunyi, tapi bangun hidup yang bikin kamu bangga, entah dia nelpon atau enggak. Asah pikiran kamu, kuatkan tujuan kamu. Dan lucunya ya, pas kamu udah nggak mikirin dia bakal nyariin kamu atau enggak, nah, justru di situ biasanya dia muncul lagi. Oke, lanjut ya. Nah, poin kedua ini kita nyebutnya pikiran yang muter-muter di tengah malam. Serius deh, ini momen paling sering dia kepikiran soal kamu. Bukan pas dia lagi rame nongkrong atau sibuk kerja, tapi justru pas udah sendiri, lampu kamar mati, handphone ditaruh, dunia udah sepi. Nah, di situ tuh kenangan mulai muncul satu-satu. Obrolan terakhir, tatapan kamu yang bikin mikir, semua balik lagi muter di kepalanya kayak film yang nggak bisa di-pause. Dan yang jadi pemeran utamanya, ya kamu. Jam-jam sunyi itu emang punya power sendiri. Nggak ada scroll TikTok, nggak ada drama medsos, nggak ada topeng sosial. Cuma dia, bantal, langit-langit kamar, dan pikirannya sendiri. Tiba-tiba aja, tanpa direncanain, nama kamu nongol di kepalanya. Bukan karena dia pengen inget, tapi karena pikirannya belum nemu titik selesai. Masalahnya, banyak banget yang salah paham. Karena dia nggak ngehubungin, kamu mikir dia udah lupa. Padahal brosis, diam itu bukan berarti lupa. Kadang justru diam itu paling berisik. Jarak itu bukan penolakan, tapi ruang buat mikir. Dan pas semuanya sunyi, refleksi itu makin tajam. Orang yang kuat tuh ngerti ini. Dia nggak panik, nggak buru-buru ngehubungin. Dia ngerti hidup punya ritmenya sendiri. Kayak nanam biji, bukan bijinya doi ya. Nggak tiap hari kamu bongkar buat lihat udah tumbuh apa belum kan? Kamu siram aja. Sabar, dan biarin waktu yang ngerjain sisanya. Mungkin sekarang dia belum ngechat. Bisa jadi karena gengsi, bisa juga karena egonya lagi ngegas. Tapi bukan berarti kamu hilang dari pikirannya.
Justru di kesunyian itu kamu makin sering muncul. Kamu jadi bagian dari loop tengah malam itu. Momen di mana dia sendirian, tanpa distraksi. Dan yang nongol cuman hal-hal yang belum kelar. Dan jujur aja, kamu juga pernah ngalamin kan? Jam 2 pagi, semuanya sepi. Dan tiba-tiba kamu keinget seseorang. Bukan karena kamu lemah, tapi karena memori punya cara sendiri buat kerja. Dan kalau kamu ninggalin kesan yang dalam, yang tulus, kamu bakal tetap hidup di pikirannya, walaupun dia nggak ngaku. Jadi power move yang paling keren, jangan ngejar. Jangan ganggu ketenangan diri sendiri demi ngejar kepastian dari dia. Kamu hidupin hidup kamu. Fokus ke jalan kamu. Tetap kalem meskipun dia nggak ngabarin. Karena pikiran tengah malam itu bukan urusan kamu buat dikontrol. Itu beban dia. Dan ya, dia lagi ngebawa itu sekarang. Lanjut lagi ya. Nah, poin ketiga ini seru banget. Egonya diem, tapi hatinya belum move on. Gengsi tuh kadang jadi tembok paling tinggi, brosis. Di luar kelihatan cuek, nggak ngechat kayak nggak peduli. Tapi dalamnya, wah, pikirannya lagi muter terus. Hatinya tuh masih inget semua. Tawa-tawa kecil, obrolan random, vibe yang dulu kalian punya. Tapi egonya bilang, jangan dulu ngehubungin. Jangan kelihatan butuh. Nah, disitulah perang batin dimulai. Antara hati yang kangen sama ego yang gengsian. Kamu nggak perlu ribet mikirin, gue harus ngapain biar dia ngeh, atau nyusun chat yang sempurna buat dapet respons. Kamu cukup berdiri tenang di tempat kamu. Jangan maksa, jangan drama, cukup jadi diri kamu yang keren, tenang, dan fokus. Bayangin gini, malam-malam dia tiduran, scroll-scroll HP, tapi hati kosong. Tiba-tiba lagu yang kamu share dulu keputar, atau foto kalian nongol di galeri. Jari-jari dia udah sempet hover di nama kamu, tapi nggak jadi kirim pesan. Bukan karena nggak kepikiran, tapi karena egonya masih jagain pintu. Lagi bisikin, tahan, biar dia yang gerak dulu. Tapi orang yang ngerti arti ketenangan nggak akan kaget atau panik. Dia paham, jarak dan diam itu bagian dari siklus hubungan manusia. Semuanya ada alurnya sendiri. Orang yang kalem tuh ngerti. Diam bukan musuh, tapi proses. Dan sekarang, walaupun dia nggak ngehubungin, kamu tetap nongkrong di pikirannya tiap malam. Senyum kamu yang terakhir sebelum pergi tanpa ribut. Sikap kamu yang tenang saat semuanya nggak pasti. Itu lebih berkesan daripada teks apapun yang bisa kamu kirim. Jadi kamu harus ngapain? Lanjut aja bangun diri kamu. Ngegas bukan buat pamer, tapi karena kamu emang punya tujuan. Kamu jalanin hidup kamu sepenuhnya, bukan buat bikin dia nyesel, tapi karena kamu ngerti cara jadi pribadi yang punya nilai. Dan saat dia keinget kamu nanti, karena pasti akan, yang muncul di pikirannya bukan cuma kenangan, tapi juga bayangan kamu yang sekarang. Makin dewasa, makin tenang, makin tahu arah. Yang nggak kebawa emosi, nggak ngejar-ngejar, tapi tetap solid. Nah, disitulah bedanya antara ngejar dan bikin orang tertarik. Kamu nggak rebutan perhatian. Kamu biarin egonya ribut sama rasa kangen, sementara kamu tetap stabil. Dan itu, brosis, adalah power yang nggak bisa dibeli. Itu didapat dari jadi versi kamu yang paling utuh. Nah, lanjut ya. Poin 4, emosi itu punya tenaga, dan makin diam makin numpuk. Setiap hari dia kepikiran kamu tapi nggak ngabarin, itu bukan kosong, tapi makin berat rasanya. Kayak bola salju yang awalnya kecil tapi makin lama makin gede karena terus ngelinding. Tiap dia nahan diri buat nggak ngechat, tiap malam dia kepikiran tapi tetap diem, itu makin kuat. Nah, banyak yang gagal paham di sini. Karena nggak sabar, buru-buru ngechat duluan. Ganggu proses yang sebenarnya lagi ngebantu kamu. Padahal kalau kamu diem, stay tenang, emosi itu makin ngumpul. Apalagi pas malam, semuanya sepi, nggak ada distraksi. Yang keinget siapa? Ya kamu. Obrolan terakhir, sikap kamu pas ditinggal, semua muter kayak lagu yang di-replay terus. Dan makin malam-malam berikutnya, makin berat rasanya buat dia. Kamu bayangin aja, kamu lagi santai ngejalanin hidup kamu, tapi dia di sana galau, mikir, ngechat gak ya? Tapi gengsi. Tapi penasaran. Tapi tahan dulu. Itulah yang disebut emotional momentum. Kalau kamu tahan dan gak ganggu, itu bakal terus numpuk. Dan saat waktunya pas, dia yang bakal gerak sendiri. Oke, sekarang poin 5. Terlalu gampang ditebak bikin kamu jadi biasa aja. Kalau kamu terlalu sering ada, terlalu gampang diakses, lama-lama kamu jadi kayak suara TV yang nyala terus. Ada, tapi nggak didengar. Bukan karena dia jahat, tapi karena otak kita gitu. Terbiasa sama yang selalu ada, jadi ngerasa biasa aja.
Kamu kirim chat tiap pagi, nanyain tiap malam. Kamu jadi bagian dari rutinitas. Dan rutinitas tuh nggak bikin orang penasaran. Tapi pas kamu mundur, nggak muncul di notif, nggak nyariin, di situ justru muncul rasa, kok dia nggak ada ya? Nah itu bro sis, yang bikin penasaran. Diam kamu nggak kosong, isinya tanda tanya. Dia masih mikirin gua nggak sih? Apa dia udah bener-bener pergi? Itu pertanyaan yang muter pas semuanya sepi. Dan disinilah kamu dapat keunggulan. Kamu nggak ngejar, tapi kamu biarin rasa penasaran itu kerja buat kamu. Nggak usah selalu muncul. Nggak usah selalu ada. Karena kadang, yang jarang itu justru yang paling diingat. Kamu jadi nggak cuma cowok, cewek yang perhatian, tapi kamu jadi misteri. Dan misteri itu nempel lebih lama. Jadi intinya gini, kamu nggak harus terus nyodorin diri buat dianggap. Kadang, dengan mundur dikit, orang malah jadi sadar siapa kamu sebenarnya. Jadi pertanyaannya sekarang, kamu masih terlalu gampang ditebak nggak? Kadang yang bikin kamu berharga justru karena kamu nggak selalu ada. Oke bro sis, yuk kita lanjut ke poin ke-6 sama ke-7. Poin 6, memori lebih kuat dari sekadar chat. Kamu bisa cuek sama chat, tapi kamu nggak bisa cuek sama memori. Apalagi pas jam 2 pagi, kamar sepi, lampu mati, dia lagi nggak scroll meme kayak siang hari. Disitulah memori kamu muncul. Bukan soal kata-kata manis kamu di chat, tapi soal tatapan kamu, suara kamu, dan cara kamu bikin dia ngerasa berarti tanpa usaha berlebihan. Itu yang nempel. Bukan teks panjang atau reply lucu, tapi energi kamu yang real. Makanya penting banget ngerti, memori yang kamu tinggalkan itu punya power lebih gede dari usaha maksa komunikasi yang udah basi. Sekarang, meski dia nggak nelpon, pikirannya masih muter. Jalan bareng terakhir, detik kamu mundur bukan karena marah tapi karena kamu punya harga diri. Itu yang ke-replay terus di kepalanya. Apa yang kamu pikirin, itu nentuin kualitas pikiran kamu. Dan itu juga berlaku buat dia. Kalau kamu ninggalin kesan yang tulus, tanpa drama, kamu udah nanam benih di pikirannya. Dan benih itu tumbuh tiap malam pas dunia lagi hening. Coba deh pikir, kapan terakhir kali kamu inget isi chat kata per kata? Jarang banget kan? Tapi kamu pasti inget gimana perasaan kamu ke orang itu. Dan kalau kamu ninggalin dengan tenang, nggak drama, nggak maksa, itu bakal jauh lebih ngena. Diam kamu sekarang justru lebih berisik daripada semua chat yang bisa kamu kirim. Dan yang keren, kamu nggak perlu ngapa-ngapain selain terus hidup dengan tenang dan percaya diri. Poin 7. Energi tenang kamu tuh lebih nyaring dari dering HP-nya. Pas kamu stop ngejar, kamu ciptain sesuatu yang langka. Space emosional. Dan orang tuh benci kekosongan. Begitu kamu mundur, pikirannya langsung mulai mikir. Kok dia nggak ngehubungin? Masih peduli nggak sih? Jangan-jangan udah ada yang baru? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul karena kamu berhenti. Nggak ada tuh kalau kamu masih sering ngechat duluan. Tapi pas kamu diem, geser dari yang ngejar ke yang nunggu dengan tenang, nah, itu mulai ngaruh. Apalagi pas malam, semua sunyi, dia sendirian, scroll HP yang sepi, disitulah bayangan kamu muncul. Bukan karena kamu ngilang karena gengsi, tapi karena kamu milih buat tenang dan gak maksa koneksi. Dan itu lebih keras dari paragraf manapun yang bisa kamu ketik. Dan yang keren, kamu gak nyakitin siapa-siapa. Gak drama, gak main tarik ulur. Kamu cuman ngerti bahwa makin kamu pengen ngontrol, makin kamu bikin semua jadi ribet. Jadi bukannya ngejar, kamu biarin diam kerja. Karena dalam diam itulah muncul rasa yang gak bisa dijelasin pakai kata-kata. Kebanyakan orang gak tahan, akhirnya kirim teks tengah malam cuma buat dapet respons. Tapi yang ngerti arti calm presence, dia nunggu bukan karena sombong, tapi karena paham. Dia tahu, yang tulus bakal balik sendiri, tanpa dipaksa. Jadi kalau dia gak nelpon sekarang, jangan mikir kamu udah hilang dari pikirannya. Justru kamu makin sering nongol, karena kamu ngasih ruang buat dia mikir. Energi tenang kamu tuh bukan pasif, itu sabar aktif. Itu kekuatan yang kalem tapi kuat banget. Dan kalau kamu bisa duduk tenang sama rasa itu, kamu bakal jadi orang yang gak gampang dilupain. Bukan karena kamu cari perhatian, tapi karena kamu biarin hidup ngalir sesuai waktunya. Pada akhirnya, diam kamu yang didasari ketenangan dan kepercayaan diri itu justru jadi suara paling keras yang dia dengar. Dan yang paling keren, kamu gak perlu ngomong apa-apa. Oke bro sis, lanjut lagi nih ke poin 8 sama 9. Ini makin dalam, makin real. Poin 8,
Dia lagi nguji dirinya sendiri, bukan kamu. Banyak yang salah paham. Pas dia tiba-tiba ngilang, nggak ngechat, nggak nelpon, itu bukan selalu karena dia mau ngejauh atau nyiksa perasaan kamu. Kadang, dia cuman lagi nguji dirinya sendiri. Lagi nyoba ngerasain, gua kuat nggak ya tanpa dia? Bisa nggak sih lepas? Ini bukan soal kamu, tapi soal dia lagi ngetes hatinya sendiri. Nah, di momen kayak gini nih, banyak orang yang malah panik. Baru hilang sehari 2 hari, langsung gas ngechat duluan, nelpon tengah malam, kayak pengen buru-buru kasih kode, gua masih ada loh. Tapi justru itu yang bikin kamu kelihatan goyah. Kamu ngorbanin ketenangan kamu sendiri, dan kehilangan posisi kamu yang sebelumnya tenang. Jadi, kalau dia lagi diem, itu bukan sinyal buat kamu panik. Itu proses dia. Biarkan. Dia butuh waktu buat duduk sama pikirannya sendiri, buat bener-bener nanya ke diri, ini keputusan gue bener nggak sih? Bayangin aja kamu berdiri di pinggir danau yang airnya jernih. Kalau kamu langsung lempar batu, airnya bakal keruh. Sama kayak perasaan dia. Kalau kamu masuk terlalu cepat, kamu malah ganggu proses dia buat tenang. Biarkan dia merasa diamnya sendiri. Biarkan dia ngerasain rindu yang nggak kamu pancing. Itu bukan dingin, itu bentuk respect. Karena dalam hukum hubungan, kalau kamu berhenti narik, dia cuma punya 2 pilihan. Pergi beneran atau balik dengan kesadaran sendiri. Dan apapun hasilnya, itu lebih tulus. Jadi kalau malam ini dia nggak ngehubungin, jangan langsung mikir negatif. Bisa jadi dia lagi ngadepin pertarungan batinnya sendiri. Dan kamu, tetap di tempat. Tetap tenang. Kamu nggak perlu ngingetin dia soal keberadaan kamu. Energi kamu yang kalem itu udah cukup ngomong banyak. Poin 9, gema emosional itu paling berasa pas malam. Siang hari tuh penuh gangguan. Ada kerjaan, teman-teman, scroll TikTok, buka IG, dengerin musik. Semua itu kayak peredam rasa. Tapi pas malam tiba, HP ditaruh, ruangan gelap, gak ada suara. Nah, disitulah semuanya mulai muncul. Gak ada filter, gak ada distraksi. Yang ada cuma suara hati dan kenangan. Mungkin dia lagi baring, liatin langit-langit, pura-pura cuek. Tapi di dalam, otaknya muter ulang momen-momen terakhir sama kamu. Obrolan terakhir, suara kamu, vibe kamu yang dulu selalu ada. Dia nggak nelpon, tapi kamu tuh lagi muter terus di pikirannya. Dan disinilah kebanyakan orang nggak tahan. Mereka ngerasa harus ngelakuin sesuatu, akhirnya ngirim teks, nelpon, berharap bisa memperbaiki suasana. Padahal, justru itu yang bikin proses emosinya ke-reset. Nggak dikasih waktu cukup buat ngerasain kehilangan kamu. Dan kalau nggak ada rasa kehilangan, ya nggak bakal ada rasa pengen balik. Orang yang ngerti ritme emosional tahu, kadang nggak ngapa-ngapain, justru bikin efek yang lebih dalam. Coba inget deh, pas kamu kehilangan barang penting, jam favorit, atau foto lama. Siangnya mungkin kamu nggak kepikiran. Tapi pas malam, rasa kehilangan itu muncul. Dan sekarang, kamu tuh lagi jadi barang berharga yang dia pikirin terus. Dia mungkin nggak bilang, tapi dia muter ulang semuanya kayak film pendek, adegan demi adegan yang dulunya nyata. Dan orang yang paham soal ini nggak akan ganggu proses itu. Dia diem bukan karena ngambek, tapi karena dia tahu timing emosional itu harus dihormati. Kamu nggak bisa ngontrol pikirannya, tapi kamu bisa ngontrol tindakan kamu. Kadang, nggak bertindak itu justru langkah paling kuat. Jadi, biarin dia mikir, biarin dia ngerasa. Kamu nggak harus ngomong apa-apa, karena justru dalam diam kamu yang tenang itu, pesan kamu paling nyampe. Dan yang paling indah, kamu gak harus ngemis perhatian. Kamu cukup jadi versi terbaik diri kamu sendiri. Tenang, kuat, gak panik. Dan itu brosis, yang bikin kamu jadi orang yang gak gampang dilupain. Oke, terakhir dan gak kalah penting. Lepasin. Tapi jangan ninggalin diri kamu sendiri. Jadi gini ya, ini tuh bukan tentang kamu ngilang dari hidup dia. Tapi tentang kamu balik lagi ke hidup kamu sendiri. Banyak orang salah kaprah. Mereka kira, diam itu trik biar dia ngerasa dihukum atau biar bisa ambil alih kendali lagi. Padahal, detachment yang benar itu bukan soal balas dendam, tapi soal kamu balik nyambung lagi sama diri kamu sendiri. Lu inget gak siapa diri kamu sebelum kamu mulai overthinking? Sebelum kamu ngerasa cemas terus karena perhatian dari dia tuh jadi kayak oksigen? Nah, sekarang tuh waktunya buat inget lagi. Kamu siapa sih sebenarnya saat nggak ada yang validasi, nggak ada yang ngechat, nggak ada yang kasih perhatian? Di situ kamu bakal tahu, kamu udah kuat belum berdiri sendiri.
Sekarang dia lagi nggak ngehubungin. Dan jujur aja ya, pasti ada rasa perih dikit. Kayak pengen banget ngechat cuma buat dapet rasa tenang. Tapi hati-hati, kalau kamu buru-buru nyari kenyamanan dari luar, kamu bisa ngerusak proses penting. Proses kamu bangkit lagi. Kamu nggak seharusnya duduk bengong nunggu HP bunyi kayak itu satu-satunya jalan hidup. Kamu harus balik ngejalanin hidup kamu. Balik ke versi diri kamu yang utuh, yang sibuk, yang punya tujuan, yang nggak ketergantungan. Bayangin ini, dia lagi tiduran malam-malam scroll HP, tapi sebenarnya bukan IG yang bikin dia nggak bisa tidur. Itu karena ada ruang kosong. Ada pertanyaan ngambang di pikirannya. Dia ngapain ya sekarang pas gue nggak ngehubungin? Nah, disitulah kekuatan kamu main. Bukan karena kamu cuekin dia, tapi karena kamu lagi sibuk hidup. Kamu lagi di gym, kamu lagi bikin planning baru, baca buku, upgrade skill. Dan di sisi lain, dia masih mikir, masih penasaran, terjebak antara gengsi dan rasa kangen. Itu yang disebut emotional gap. Dan itu muncul karena kamu ngelepas dengan sadar, bukan asal pergi. Jadi, tanya ke diri kamu sekarang. Kamu mau jadi orang yang nungguin teks? Atau orang yang pakai momen ini buat naikin level? Karena sebenarnya, ini bukan cuma tentang dia. Ini soal kamu, karakter kamu, disiplin kamu, masa depan kamu. Dan kalau kamu bijak, kamu bakal sadar. Momen tanpa kontak ini tuh hadiah. Kamu dikasih ruang buat fokus ke hal-hal yang selama ini kamu anggap sepele. Kesehatan, pikiran, passion, project yang kamu tunda-tunda. Versi diri kamu 6 bulan dari sekarang bakal ngeliat ke belakang dan bilang, untung waktu itu gue nggak ngejar, gue bangun diri gue. Atau, ya kenapa dulu gue buang waktu buat hal yang nggak pasti. Sebagai penutup guys, jadi kalau kamu nanya, kenapa dia nggak nelpon? Jawabannya simple. Diam itu bukan selalu penolakan. Kadang itu cerminan. Dan saat kamu udah bisa nguasain pikiran kamu sendiri, kamu bakal sadar. Kamu nggak butuh dia ngehubungin cuman buat ngerasa berharga. Karena kamu udah nyambung sama panggilan paling penting. Panggilan dari diri kamu sendiri. Oke guys, itu aja buat hari ini. Sehat selalu, semoga harinya menyenangkan dan seperti biasa. Hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain. Dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.